boleh ambil posisinya, coba di mana itu ya, gitu. Oke, cantik ya, kayak Angga dan Amanda. Ya, baik, yang berikutnya Brian Domani. Ini yang tadi kita lihat terakhir ya. Bye Brian. Aku marah dulu ya. Keren banget. Rachel Amanda. Wow, hai. Halo. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir untuk nonton film Berluka Hadiah Soul. Jujur aku senang banget waktu ditawarin untuk project ini karena aku sebelumnya memang belum pernah ngambil project yang temanya tuh drama religi ya, belum pernah. Terus juga dari segi karakternya si Khadijah sangat-sangat menarik. Di sini Khadijah kan jadi orang Belanda asli gitu kan, yang akhirnya mualaf, mendapatkan hidayah. Apa ya, aku seneng aja sih bisa terlibat dalam project yang bisa dapat menginspirasi orang banyak gitu. Dan ya Allah ya, dan apa ya, jadi beban tersendiri juga sih sebenarnya gitu kan, memerankan sosok Khadijah yang membawa banyak sekali pesan tersendiri. Jujur aku seneng banget sih karena banyak sekali tantangannya gitu ya, dari segi aksennya gitu kan, harus bisa belajar bahasa Belanda, dan penampilannya pun juga sangat berubah gitu kan. Hampir 90% ya di sini aku menggunakan hijab juga kan, suatu hal yang sangat baru mungkin. Jadi aku berharap film ini dapat menginspirasi orang lain. Assalamualaikum semuanya. Ya, akhirnya setelah hampir 2 tahun nggak tayang di bioskop atau filmku keluar, akhirnya keluar juga apalagi dengan film ini. Film yang syuting seperti yang Amanda Rahman bilang 2 tahun yang lalu. Jujur ini film ini really special to me. Soalnya mungkin kita juga wedding sekitar hampir 2 bulan ya. Kita semua mungkin pemain juga sangat memiliki semua ceritanya, sangat kritis seperti Bu Haja bilang tadi. Sangat juga berhati-hati dengan setiap dialog yang kita buatkan karena semuanya itu dari hati dan ya pengen ngasih message dengan cara kita masing-masing juga. Jujur dengan film ini banyak hal yang telah berubah di hidup aku. Udah syuting film ini, tiba-tiba nyampe Jakarta habis selesai pandemi, lockdown 6 bulan. Jadi yang filmku semua akhirnya mundur, dari aku di humbling, dibuat lebih membumi lagi. Dan ya belajar banyak aku dari film ini. Jujur, yang seperti Mbak Aku bilang tadi, mudah-mudahan kita aja yang baik belajar bisa baik perubahan dan nanti juga bisa merasakan hal yang sama. So ya, itu sih. Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton. Akhirnya mungkin apa ya, yang mau diobrolin itu sebenarnya mungkin akan mirip juga sama yang di
11-11 saya karena ini syutingnya udah 2 tahun yang lalu. Project yang sebenarnya lumayan, kita tuh sempat bertanya ini kapan ya akan tayangnya, yang tadinya ada wacana tahun lalu ya sebenarnya hampir tayang, tapi karena kondisi yang belum memungkinkan akhirnya dapat rezekinya di bulan ini di tanggal 20. Sama sih sebenarnya, mudah-mudahan teman-teman media suka, mungkin punya experience yang berbeda-beda ketika nonton, mungkin mendapatkan atau mengambil intisari hikmah yang berbeda-beda. Ya tapi itu sih tadi aku setuju banget sama yang Dewi sampaikan gitu, bahwa filmnya bisa dicerna bukan hanya dari aspek agamanya saja, tapi tentang perjalanan kita tuh beda-beda dan memang harus dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih teman-teman sudah menonton. Ucapkan terima kasih juga untuk Pak Usun. Terima kasih Pak Usun sudah kasih kesempatan, dan juga Mbak Hadra sudah kasih, dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berada dalam film ini. Singkat cerita, ketika pertama kali saya dikasih skenario, saya biasanya kalau saya baca skenario, kalau saya nggak terlalu tertarik nggak sampai habis bacanya. Tapi ketika saya baca skenario, ceritanya bagus, saya langsung baca sampai habis dan saya katakan saya mau main film ini. Ini bukan film religi pertama saya, tapi film ini berbeda dari film religi yang sebelumnya. Film ini bisa dinikmati untuk anak-anak muda dan rasanya banyak yang mungkin dalam kisah hidup mereka sama relate gitu ceritanya. Saya juga berterima kasih karena saya diberikan keleluasaan untuk banyak berdiskusi juga dengan Mbak Hadra. Mbak Hadra memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya untuk mengisi bagian dialog-dialog, khususnya pada bagian-bagian ceramah. Terima kasih Mbak Hadra untuk kesempatan dan kepercayaannya. Dan kemudian selama proses syuting itu mungkin teman-teman juga setuju, banyak juga yang kita celutukan yang sebenarnya nggak ada di skenario ya. Jadi celutukan lucu-lucu itu juga sebenarnya banyak nggak ada di skenario. Jadi banyak yang kita akhirnya ketawa sendiri juga gitu. Jadi banyak cerita-cerita menarik selama proses syuting. Dan yang paling penting dari proses syuting ini, tadi sebelum ketemu sama teman-teman wartawan, kita juga udah saling bicara satu sama lain. Banyak yang mengalami, mereka mendapatkan spiritual journey-nya lewat film ini. Banyak yang pemain-pemain yang berubah lebih baik, mendapatkan pengalaman spiritualnya lewat film ini. Jadi kalau pemain-pemainnya saja mendapatkan pengalaman spiritual dan mereka menjadi lebih baik dalam berbagai macam hal, mudah-mudahan kami berharap juga yang nonton jadi banyak yang berubah juga, insya Allah. Jadi bahagia Pak karena bisa dapat kesempatan untuk bermain film yang insya Allah saya yakin bisa merubah banyak orang, insya Allah. Ini sebuah film buat saya penuh perjuangan, karena waktu itu saya juga baru tinggal Ria sama ibu. Terus begitu Butet nawarin cuma 1 hari syuting, udah deh kasih ini bagian saya mana aja gitu. Terus saya lihat menggambarkan adik saya, Maudi yang jadinya adik saya itu juga meninggal. Pas saya syuting, saya sengaja pakai baju kaos dari Ria. Waktu adegan telepon itu, saya benar-benar selama ini saya menghindar nggak tangis, jadi di situ sempat meledak. Apalagi waktu ada tahlilan gitu, saya bilang sama saya ke bawah-bawah, saya bilang ya ini film juga masih pandemi, jadi begitu habis syuting ini saya lagi syuting di tempat lain, series di pending 5 bulan. Jadi benar-benar ini saya merasa sekarang alhamdulillah ini film akhirnya jadi dan tayang, semoga disukai banyak orang. Film yang bagus banget buat saya suka banget ceritanya. Dan jadi karena saya waktu dikirimin sama Butet cuma bagian saya aja, saya nggak tahu belakang-belakangannya kayak apa. Nggak taunya ceritanya sangat bagus, filmnya sangat menyentuh.
bukan soal agamanya gitu ya, tapi ya begitulah, masing-masing punya jalan. Film ini saya akan berperan sebagai Sarah. Sarah ini adalah roommate-nya Kamala atau Rachel. Nah, nanti sosok Sarah ini akan menjadi trigger ya, supaya sampai nanti Kamala bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu sih sosok Sarah di film ini. Thank you. Selanjutnya Mas Joko. Ya, memang ada dua Amanda, saya Amandelnya ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan untuk datang dan hadir hari ini gitu. Saya berperan sebagai Joko di film ini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa karena pertama kalinya saya main film drama religi gitu, bersanding sama orang-orang yang filmnya luar biasa. Jadi tantangan yang tidak mudah untuk saya lalui gitu. Untungnya mereka suportif semua, mereka bisa ngebawa saya menjadi semaksimal mungkin saya berakting. Terima kasih ya Amanda, Brian, Amanda juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris, mewakili dari Telkomsel. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kami semua, khususnya buat kita di Telkomsel, karena hari ini film pertama Telkomsel telah hadir untuk bisa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara perdana. Jadi Telkomsel bukan hanya jual kartu perdana sekarang, tapi kita punya film yang perdana masuk ke bioskop. Jadi Telkomsel melalui Maxstream, platform OTT yang menghadirkan banyak sekali serial titles dan juga film-film. Kita berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan para sinias di Indonesia untuk bisa mendapatkan film yang bervariatif dan juga berkualitas. Dan tonton filmnya di bioskop dalam waktu dekat, tanggal 20 Januari. Jangan nonton bajakan pastinya. Mudah-mudahan semua apa yang sudah dikerjakan oleh tim menghadirkan film ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat antusiasnya, buat waktunya, buat supportnya selama ini. Ini mungkin pertemuan kita ketiga ya, dari pertama kali kita syukuran, kemarin kita sempat launching poster dan trailer, dan akhirnya hari ini kita bisa sama-sama nonton filmnya. Semoga teman-teman semua bisa terkesan. Saya juga mau ucapin terima kasih buat sutradara, buat penulis novel dan penulis skenario Mas Benny, buat para cast kita yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan. Pokoknya kata-kata tidak bisa menggambarkan ya. Saya mengucap syukur. Terima kasih. Saya juga mau terima kasih kepada partner buat Maxstream Original. Ada Mas Aris di sana yang tadi udah speech. Mas Aris beserta Mas Oka, Mas Agung dan tim, terima kasih sudah mensupport film Rindunya Damsel. Ini adalah film Maxstream Original pertama yang tayang di bioskop. Semoga bisa sukses, dan juga berikutnya film yang lain. Untuk partner-partner PH yang lain dari Maxima, Imperial dan DAP, saya kira itu aja. Dan saya mohon dukungannya teman-teman media untuk sama-sama kita memberi semangat buat penonton film Indonesia yang lagi mulai bagus. Kita juga bersyukur film-film Indonesia kemarin tembus box office dan beberapa dapat penonton yang luar biasa. Mudah-mudahan estafetnya bisa nyambung terus dan film Indonesia bisa terus makin jaya. Sekian, amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir, sudah menonton. Semoga suka. Singkat aja, yang pasti saya senang banget diberi kesempatan buat menyutradarai film ini. Buat saya, ini salah satu film yang saya banggain karena saya dikasih kesempatan untuk berdakwah lewat media film, menyampaikan pesan-pesan baik dalam Islam. Terus saya juga dibantu banyak banget sama Mbak Rumi, terus Mas Benny, Pak Oswin, ngegarap ceritanya, dan semua pemain yang sangat kritis banget sama skenario, terus hati-hati banget menyampaikan semua pesan-pesan Islam, gimana caranya supaya nggak menggurui, supaya bisa menyentuh hati banyak orang, terutama kalangan milenial ya, karena kita memang ditujukan film ini khususnya buat teman-teman milenial. Itu sih, terima kasih. Saya di sini sebagai penulis yang memang
waktu itu ditawari oleh Pak Oswin, dan memang saya bukan saudaranya loh, karena nggak bisa bahasa Belanda waktu itu. Jadi memang hanya menulis, dan saya senang sekali karena menulis sesuatu yang baik ya, maksudnya ada misi tentang religinya. Dan Mbak Rumi, di situ saya diskusi banyak dengan Pak Oswin sampai dengan Hadra itu di rumah saya berhari-hari ya Pak ya, untuk menulis ini. Dan alhamdulillah akhirnya semua bisa terlaksana dengan parenting Hadra yang saya rasa luar biasa sekali saat pandemi ya. Terima kasih sudah membuatkan ini film skenario dari saya, Hadra. Sama Mas Denny, skenario udah indah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan dan terima kasih sudah kesempatan berada di sini. Filmnya itu saya sangat menyukai filmnya, bahagia dengan filmnya, sesuai dengan harapan saya, pemain-pemainnya, cast-nya, ceritanya, skenario itu. Terima kasih Pak. Saya benar-benar bangga dengan film ini dan semoga banyak yang suka dan banyak yang menonton bisa mencapai suksesan.